Shalom Bapak Ibu sahabat inspirasi, saya Yakob. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk melayani-Mu di sisa hidup kami. Sekarang Allah Bapa, berikan kami petunjuk-petunjuk supaya kami bisa konsisten menjalani panggilan-Mu itu. Karena kami harus mengakui bahwa konsistensi kami naik turun. Bapak, ajari kami bagaimana caranya. Beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Sehingga kami bisa melayani-Mu dengan konsisten. Seperti Tuhan Yesus melayani-Mu konsisten. Berikan pada kami semua Roh Kudus ya Allah Bapa, tolong kami. Supaya kami bisa memahami firman-firman-Mu itu dengan murni dan tak bercacat. Tolong hamba juga yang membawakan Allah Bapa. Supaya hamba tidak mengatakan kata-kata yang lain kecuali kata-kata dari Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa karena doa ini didengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Putra-Mu, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Bapak Ibu ingat nggak di Alkitab ada satu tokoh yang bernama Hannah Phanuel? Tokoh itu menarik sekali. Tokoh itu ada di Lukas 2. Mari kita lihat Lukas 2 tentang Hannah Phanuel. Ketika genap 8 hari dan harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dari sini kita ngerti ya cerita Lukas 2 ini tentang Tuhan Yesus yang harus disunat waktu usianya 8 hari. Ketika genap 8 hari dan harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ketika genap waktu pentahiran, sesuai dengan hukum Taurat Musa, maka orang tuanya membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Jadi orang tua Yesus ini sangat patuh pada hukum Taurat Musa. Mereka menyunat Yesus pada usia 8 hari. Kalau sekarang berarti mereka membaptis Yesus pada usia 8 hari. Kemudian mereka membawanya ke bait Allah sesuai hukum Taurat Musa. Yaitu semua anak laki-laki sulung harus dikhususkan untuk Allah. Harus dikhususkan untuk melayani Allah. Lalu Lukas 2 melanjutkan. Di bait Allah itu ada Hannah, seorang nabi perempuan, anak Phanuel dari suku Asher. Jadi kita ngerti ya, yang tadi dinamakan Anna Phanuel itu adalah sebenarnya Hannah, anak Phanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Jadi rupanya dia hanya menikah 7 tahun. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Jadi Hannah ini sudah tua. Tapi dia nabi, dia mendengar suara Tuhan. Lalu Lukas 2 melanjutkan. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Hannah ini tidak pernah meninggalkan bait Allah. Menarik ya. Siang malam dia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Lalu Lukas 2 melanjutkan. Saat itu Hannah datang menjumpai mereka dan mengucap syukur kepada Allah. Lalu Hannah berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dari sini kita ngerti kenapa Hannah ini siang malam ada di bait Allah, berpuasa dan berdoa. Rupanya Hannah ini bersama beberapa orang lainnya itu menantikan keselamatan untuk Yerusalem. Menantikan pertolongan Tuhan untuk Yerusalem. Nah, ini menarik sekali. Hannah 84 tahun usianya selalu berada di bait Allah, berpuasa dan berdoa untuk Israel. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Bapak Ibu pernah bertemu dengan orang yang tidak pernah meninggalkan bait Allah, berpuasa dan berdoa siang dan malam untuk Indonesia? Saya belum pernah ketemu orang seperti itu. Coba pertanyaannya kita sederhanain. Apakah Bapak Ibu pernah bertemu orang yang tidak pernah meninggalkan bait Allah, berdoa dan berpuasa siang dan malam untuk keluarganya?
Apakah kita pernah melakukan itu? Apakah kita pernah berdoa dan berpuasa siang dan malam, tidak berhenti-henti untuk keluarga kita? Saya juga nggak pernah ketemu orang yang seperti itu. Lalu coba kita sederhanakan pertanyaannya. Apakah Bapak Ibu pernah bertemu dengan orang yang tidak pernah meninggalkan bait Allah, berdoa dan berpuasa siang dan malam untuk dirinya sendiri? Saya juga tidak pernah ketemu orang seperti itu. Misalnya ya, ada satu orang narkoba, lalu kemudian dia sangat ingin lepas dari narkoba. Lalu dia memutuskan untuk berdoa dan berpuasa siang dan malam supaya dirinya lepas dari narkoba. Pernahkah kita bertemu orang seperti itu? Tidak pernah. Jadi Hana ini sangat spesial ceritanya. Karena dia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan berdoa berpuasa untuk keselamatan Israel siang dan malam. Nah, menurut Bapak Ibu, bagaimana imannya si Hana ini? Tentu imannya kelas 1 ya. Dia sangat berharap pada Tuhan. Dia sangat percaya pada Tuhan. Bahwa cuma Tuhan yang bisa selamatkan Israel. Karena itu dia tidak pernah meninggalkan bait Allah sampai Tuhan menjawab doanya. Karena itu dia berdoa dan berpuasa memohon dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan menyelamatkan Israel. Berarti si Hana ini punya iman sangat hebat. Lalu sampai di sini, saya nggak bisa terusin lagi perenungan ini. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini dibawa kemana? Lalu Tuhan mengingatkan saya pada Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19 bunyinya seperti ini. Pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sekali lagi Bapak Ibu, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Karena telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, ke belakang korden. Nah, ini menarik ya. Karena kalau kita punya harapan, harapan itu adalah jangkarnya kita. Dan jangkar itu kuat dan aman bagi jiwa kita karena telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa maksudnya ini tabir? Bapak Ibu mesti ingat, bait Allah Israel itu terdiri dari pelataran bagian luar. Lalu kemudian ada ruang kudus. Ruang kudus itu cuma imam yang bisa masuk. Dan yang paling ujung adalah ruang maha kudus. Di dalam ruang maha kudus itu cuma imam besar yang bisa masuk 1 tahun sekali. Itu tempatnya Allah bersemayam. Jadi Ibrani 6 ini bilangnya gini. Pengharapan itu harus dilabuhkan sampai ke belakang tabir, belakang korden, yaitu tempat maha kudus. Jadi kalau Bapak Ibu punya pengharapan itu harus dilabuhkan ke tempat di mana Allah berada. Kalau pengharapan itu bisa dilabuhkan ke situ, berarti kita punya pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Mari kita baca lebih lengkap Ibrani 6 ayat 19 dan 20 ini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Karena telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis kita. Yaitu ketika ia menjadi imam besar sampai selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi Bapak Ibu, surat Ibrani ini bilang gini. Di balik tabir itu, di tempat Allah bersemayam itu, sudah ada Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus bisa masuk ke situ? Karena dia sudah diangkat menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi dia punya hak untuk menembus sampai ke ruang maha kudus itu. Bertemu Allah Bapa. Loh, tetapi kan Tuhan Yesus itu bukan Lewi. Tuhan Yesus itu suku Yehuda. Bagaimana caranya dia bisa masuk ke dalam ruang maha kudus itu? Nah Bapak Ibu, jadi ada 2 macam aturan nih untuk imam besar. Yang pertama aturan dari Musa yang bilang bahwa imam besar itu harus dari suku Lewi. Tapi ada satu lagi peraturan yang namanya peraturan Melkisedek. Peraturan ini menyatakan bahwa non-Lewi pun bisa jadi imam besar. Karena dia diangkat oleh Allah langsung. Mari kita lihat peraturan Melkisedek ini di Kejadian 14. Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Dia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya,
Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semua rampasan perangnya. Melkisedek ini adalah seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Dan Melkisedek ini kemudian memberkati Abraham. Jadi imam Allah yang Maha Tinggi ini bawa berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Dan Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semua rampasan perangnya. Padahal waktu itu belum ada aturan perpuluhan. Nah, Ibrani 7 juga mencatat tentang Melkisedek ini. Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang Maha Tinggi. Ia menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja. Dan Melkisedek ini memberkati Abraham. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Sedek. Sedek itu artinya benar dan adil. Jadi nama Melkisedek artinya adalah Raja yang benar dan adil. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Bedil, benar adil, dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Sekarang kita ngerti, Salem itu rupanya asal katanya Shalom. Dia Raja Shalom. Jadi Melkisedek ini adalah raja yang benar, adil, dan dia raja negara Shalom, negara yang damai sejahtera. Ia tidak berbapa dan tidak beribu. Ia tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi dari sini kita lihat Melkisedek ini persis seperti Tuhan Yesus. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Jadi dia Alfa dan Omega. Maka dari sini kita mengerti banyak orang menduga Melkisedek ini adalah Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita kembali kepada Ibrani 6. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Karena telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis kita, yaitu ketika ia menjadi imam besar sampai selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi kita tahu, kita itu punya harapan harus dilabuhkan sampai ke belakang tabir, dilabuhkan ke Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, coba kita bayangin jangkar ya. Jangkar itu waktu dilempar oleh kapalnya ke dalam laut, maka jangkar itu harus bisa nyangkut di tempat yang kuat supaya kapalnya nggak kebawa ombak. Di dasar laut ada 2 macam dasar nih. Pertama dasarnya adalah pasir laut, kedua dasarnya adalah batu-batu karang. Menurut Bapak Ibu, di mana jangkar itu bisa kuat bertahan supaya kapalnya itu nggak diombang-ambingkan ombak? Betul Bapak Ibu, jangkar itu tidak boleh nyangkut di pasir. Karena kalau dia nyangkut di pasir, kapalnya bisa keseret ombak. Jangkar itu harus nyangkut di batu, tempat yang kuat. Maka kita mengerti mengapa Alkitab selalu menyebutkan Allah itu, Yesus itu adalah batu karang yang kuat. Batu karang yang teguh. Karena ke situ kita bisa melabuhkan jangkar kita. Apa itu jangkar kita? Pengharapan kita. Pengharapan kita itu harus dilabuhkan di batu karang yang kuat. Supaya kapalnya itu tidak terseret ombak. Nah sekarang mari kita perhatikan kalimat Ibrani 6 ini dengan detail. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kita udah tahu pengharapan kita itu adalah sauh. Tapi pertanyaannya adalah, apakah sauh kita itu kuat dan aman? Sauh itu aman kalau nyangkutnya itu di Tuhan Yesus, batu karang itu, maka kapal kita tidak terseret ombak. Jadi sekarang kita ngerti kata aman ini. Tetapi pertanyaan keduanya adalah, apakah sauh kita itu bahannya kuat? Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau sauh kita itu dibuat dari kayu, gawat. Sauh itu harus dibuat dari besi baja yang sangat kuat. Makin kuat besi itu, makin aman kapal kita. Jadi pengharapan kita itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Aman jelas, karena sudah dilabuhkan di Tuhan Yesus.
Tapi apakah sauh kita kuat? Sampai di sini saya tanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana caranya supaya sauh itu kuat? Tuhan bilang kamu baca Ibrani 6 selengkapnya. Maka saya baca ayat sebelumnya. Dan kemudian saya mengerti bagaimana caranya supaya sauh saya itu bahannya kuat dari besi yang sangat kuat. Saya bacakan Ibrani 6 ayat 17 sampai 20. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, maka Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, maka Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Jadi Bapak Ibu, sauh saya itu bahannya akan kuat karena saya memegang sumpahnya Allah. Ini bukan janji Allah loh, ini sumpahnya Allah. Jadi kita bisa pegang sumpah Allah ini. Kalau kita pegang erat-erat sumpah Allah ini, maka sauh kita itu dibuat dari bahan yang sangat kuat, dari besi yang kuat. Jadi bagaimana caranya supaya bahan sauhnya saya itu kuat? Saya harus pegang teguh sumpahnya. Allah pernah bersumpah kepada Daud, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Itu ada di Mazmur 89 Bapak Ibu. Jadi karena Allah Bapa ini sudah bersumpah, Daud itu tenang sekali karena dia tahu dia bisa pegangan pada sumpahnya Allah. Jadi Daud itu bisa punya sauh yang bahannya kuat karena dia pegangannya pada sumpahnya Allah. Apakah dalam hidup Bapak Ibu pernah mendengar sumpah Allah untuk pribadi Bapak Ibu? Seperti kepada Daud tadi? Kalau belum, mintalah. Bapak Ibu ambil waktu berdoa dan tanya sama Tuhan, Tuhan berikan aku sumpahmu. Kalau belum dengar jawaban Tuhan, Bapak Ibu bisa pakai Alkitab. Cara barokah, buka Alkitab arahan Roh Kudus Allah. Bapak Ibu berdoa, lalu Bapak Ibu buka Alkitab acak, lalu kemudian lihat ayat yang Tuhan kasih. Itu sumpah Allah untuk Bapak Ibu. Waktu saya merenungkan ini, saya minta beberapa teman saya mencoba hal ini. Mintalah sumpah Allah. Lalu ada orang yang mendapatkan sumpah Allah sebagai berikut. Jikalau engkau setia mempelajari Alkitab, maka aku berjanji akan memberikan hikmatku kepadamu. Wah, berarti orang ini akan jadi seperti Salomo. Diberikan hikmatnya Tuhan. Lalu ada satu lagi yang Tuhan bersumpah. Aku tidak akan pernah memecat engkau sebagai hambaku. Orang itu senang sekali karena berarti dia seumur hidup akan terus melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kita butuhkan adalah sumpah Allah bagi diri kita masing-masing. Itulah bahan sauh kita, besi yang sangat kuat. Kemudian yang kedua kita butuhkan adalah kita mesti melabuhkan sauh kita itu di Tuhan Yesus. Kenapa harus di Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu sudah masuk ruang Maha Kudus. Dia adalah imam besar kita. Berarti ada apa-apa kita bisa minta tolong Tuhan Yesus ngomongin ke Allah. Allah Bapa bisa menyampaikan pesannya lewat Tuhan Yesus. Seperti Melkisedek itu menyampaikan pesan Allah Bapa, membawakan berkat Allah Bapa untuk Abraham. Karena dia imam besar. Nah, kita harus punya sauh yang kuat dan aman. Jadi pertanyaan kita hari ini adalah, apakah kita sudah punya sumpah Allah? Dan apakah kita sudah melabuhkan sauh kita itu di batu karang itu? Seperti Hana itu? Lalu sampai sini saya tanya Tuhan lagi, Tuhan ini mau dibawa kemana? Tuhan bilang sama saya, kamu buka Alkitab secara barokah. Lalu saya buka Alkitab, saya acak. Dan Tuhan memperlihatkan kepada saya Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Dia akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Mereka menjadi gemuk dan segar.
untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Waktu saya baca ini saya langsung ngerti. Lalu saya tanya, Tuhan, ini benarkah sumpah-Mu yang Kau berikan pada Hana? Tuhan jawab, iya. Jadi Hana tuh pegangannya sumpah ini, Mazmur 92 ayat 13-16. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Makanya Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah. Karena dia mau ditanam di bait Tuhan. Dia mau bertunas di pelataran Allah kita. Waktu saya tanya Tuhan itu, Tuhan bilang begini loh. Waktu Hana itu berdoa dan berpuasa minta keselamatan untuk Israel, saya bilang sama Hana, kamu jangan pernah meninggalkan bait Allah. Karena satu ketika kamu akan melihat doamu dijawab. Jadi sekarang kita ngerti kenapa Hana itu tidak pernah meninggalkan bait Allah. Rupanya dia sudah mendengar janji Tuhan bahwa satu ketika dia akan melihat doanya dikabulkan. Maka Hana itu gak berani ninggalin bait Allah lama-lama. Dia gak berani pulang ke rumahnya mandi agak lama atau masak 1 jam 2 jam. Dia gak berani. Dia takut dia miss the chance. Dia takut dia kehilangan kesempatan melihat doanya dijawab. Maka dia gak pernah tinggalin bait Allah. Dia kalau perlu mandi di situ, makan di situ. Siang malam dia terus mengawasi kapan doa saya dijawab Allah. Jadi Mazmur 92 ini adalah sumpah Allah yang dipegang oleh Hana. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Tuhan itu pegang janjinya bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tuhan tidak pernah patah janji. Tuhan gak pernah curang. Dia udah sumpah begitu, dia penuhin. Nah, maka kita mengerti Lukas 2 itu bilang, maka Hana kemudian berbicara kepada semua orang yang mengharapkan keselamatan Israel. Hana itu udah tahu ada berapa orang di bait Allah tuh yang juga kayak dia menantikan keselamatan Israel. Tetapi Hana yang mendapat kehormatan untuk bertemu dengan bayi Yesus itu. Sampai Hana tua, tetapi Hana tetap segar, berbuah, gemuk, dan masih memberitakan bahwa Tuhan itu tidak curang. Tuhan itu benar. Tuhan itu memenuhi janjinya. Tuhan itu gunung batu yang bisa dipegang. Tempat yang aman untuk melabuhkan sauhnya. Jadi Bapak Ibu, mari kita ambil waktu untuk meminta sumpah Allah bagi hidup kita. Waktu saya menenungkan ini, saya sendiri tanya sama Tuhan. Tuhan, saya minta sumpah-Mu dong untuk saya. Lalu Tuhan menjawab saya, kamu adalah anak yang kukasihi. Aku berkenan kepadamu. Bapak Ibu, saya bersyukur sekali saya diberikan sumpah itu. Jadi jika kelak ada kegelapan datang ke hidup saya bisa pegangan pada sumpah Allah bahwa saya dikasihi, bahwa saya berkenan pada Dia. Jadi saya tidak perlu takut lagi kegelapan itu menguasai saya. Karena setiap kali ada masalah, saya bisa lari kepada ayah saya. Dia bilang saya anak yang dikasihi. Dia bilang dia berkenan pada saya. Saya tidak perlu lagi merasa tidak layak di hadapan Allah Bapa. Karena dia bilang saya anak dan dia bilang saya berkenan. Jadi Bapak Ibu, silahkan minta sumpahnya Allah. Lalu pegang itu kuat-kuat. Mari kita ambil waktu untuk meminta sumpah Allah bagi hidup kita. Kita tanya sama Tuhan. Kalau kita belum dengar jawabannya, nggak masalah. Kita punya Alkitab. Kita pakai teknik Ba'arokah. Itu sama seperti teknik teman-teman Katolik, yaitu Lectio Divina. Jadi sebenarnya teknik Ba'arokah ini datang dari para biarawan Katolik. Para biarawan Katolik itu kalau cari jawaban Tuhan, mereka berdoa dulu minta pimpinan Roh Kudus, lalu mereka buka Alkitabnya acak dan mereka mendapatkan jawaban Tuhan. Saya sendiri melakukan teknik Ba'arokah ini setiap kali saya butuh konfirmasi dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan suruh saya begini, lalu saya nggak yakin, saya bilang Tuhan kasih saya ayatnya. Lalu saya berdoa minta pimpinan Roh Kudus, lalu saya buka Alkitab, saya acak dan Tuhan selalu menunjukkan ayat untuk konfirmasi. Bapak Ibu,
saya berani menyaksikan bahwa 100% teknik ini berhasil. Tuhan selalu mengkonfirmasi saya lewat Alkitab. Jadi Bapak Ibu, mari kita labuhkan sauh kita, harapan kita di tempat yang aman, yaitu Tuhan Yesus Kristus, batu karang itu. Lalu jangan lupa kita berpegangan kuat pada sumpah yang Tuhan berikan pada kita. Seperti Hana. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau bersedia bersumpah untuk kami. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau memberikan pada kami Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar kami. Sehingga sekarang kami tahu kami punya sauh yang kuat dan aman. Allah Bapa, kami mengucap syukur buat firman hari ini. Karena kami tahu mulai sekarang kami tidak akan terseret ombak. Walau badai itu sangat besar. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Bapak Ibu, Allah Bapa pasti memberkati setiap orang yang berharap penuh padanya. Amin.